sehat semuanya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar mengenal dan memanfaatkan fitur Google Drive. Nah, apa saja dan bagaimana langkah-langkahnya akan dibahas di video kali ini. Namun sebelum kita masuk ke fitur Google Drive, kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu Google Drive dan apa saja manfaat Google Drive. Baik, kita akan mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk untuk menggunakan Google Drive, bagaimana caranya menggunakan Google Drive untuk penyimpanan. Terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu Google Drive. Nah, Google Drive ini adalah salah satu layanan dari Google yang dibuat untuk menyimpan data secara daring atau online. Nah, jika menggunakan akun yang reguler, maka standar maksimum penyimpanannya itu hanya dibatasi 15 GB. Namun ketika sahabat sehat semuanya menggunakan akun pembelajaran ya yang belajar.id itu untuk penyimpanannya itu tanpa batas. Jadi tidak ada batasnya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari Google Drive ini? Nah, di sini ada beberapa ya manfaatnya. Yang pertama itu sebagai backup file. Jadi kita bisa menyimpan file kita itu secara daring, secara online di Google Drive tanpa harus kita khawatir akan file kita kena virus, terus file kita terhapus atau hilang. Ketika laptop, misalkan nih kita menyimpan data di laptop, kemudian laptopnya rusak, nah data-datanya hilang. Namun ketika kita menyimpan di Google Drive, tidak akan pernah hilang asal kita ingat kode masuk Google Drive-nya. Namun sahabat sehat semuanya tenang, Google Drive ini adalah salah satu fitur dari Google. Jadi ketika kita bisa masuk di situs Google, login, maka kita juga akan bisa membuka Google Drive. Kemudian apalagi manfaatnya, yaitu bisa berbagi file. Jadi ketika kita upload di Google Drive itu orang lain bisa melihat atau mengeditnya. Tentu itu dengan persetujuan kita. Dan sebenarnya masih banyak sekali fitur-fitur manfaat dari Google Drive. Namun akan dibahas di lain kesempatan. Untuk kali ini yang akan saya bagikan adalah backup file atau upload file di Google Drive, kemudian berbagi file. Nah, mari simpan, akses, dan bagikan file dari sahabat sehat semuanya di satu tempat yang aman, yaitu di Google Drive. Simpan semua file, akses file kapanpun dan dimanapun dari desktop, PC laptop, dan perangkat seluler. Bisa. Tentukan cara file dan dibagikan juga bisa. Mari sahabat sehat semuanya, kita manfaatkan fitur ini. Baik sahabat sehat, selanjutnya kita akan langsung saja untuk membahas bagaimana cara kita untuk upload file. Kemudian nanti dan kita berikan cara untuk bagaimana membagikan filenya. Nah, yang perlu sahabat sehat lakukan adalah kita masuk ke Google ya. Kita ketikkan google.com ya, kemudian kita enter. Silahkan gunakan browser dari sahabat sehat semuanya, terserah, bisa Google Chrome, Firefox, kemudian internet atau Opera dan yang lainnya. Kemudian setelah kita masuk ke website Google, kemudian di sini saya belum login. Tapi kalau sahabat sehat semuanya sudah login, tidak usah login lagi ya. Silahkan lanjut ke step berikutnya.
karena di sini saya belum login, saya harus login dulu. Saya klik login ini. Kemudian di sini saya sudah banyak akun ya, sudah masuk. Ya, jika kita sudah pernah masuk maka tinggal kita klik. Tapi ketika kita ingin ketika kita ingin masuk dengan akun yang lain, maka kita klik gunakan akun yang lain. Nah, di sini saya akan menggunakan akun yang ini ya. Tinggal saya klik. Kemudian masukkan kode passwordnya. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini saya sudah masuk ya. Di sini sudah ada nama akunnya di sini, berarti saya sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita mau masuk ke Google Drive, sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama kita masuk ke situsnya, situs Google Drive-nya. Nah, cara yang satu adalah dengan masuk ke situs drive.google.com. Itu cara yang satu. Untuk cara yang kedua yang paling simpel ya, kita hanya perlu di Google tadi itu adalah di titik 9 itu kita klik. Nah, di sini banyak sekali fiturnya ya. Sampai ke bawah ini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh Google. Tinggal dipelajari saja. Kemudian di sini cari Drive, kemudian kita klik. Itu adalah cara yang paling simpel. Setelah kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk di akun Google Drive kita ya. Di sini adalah tempat penyimpanan. Nah, ketika pertama kali masuk pasti ada bantuan-bantuan. Jadi sahabat semuanya tidak usah bingung ya. Baik, di sini akan kita berikan informasi bagaimana cara untuk upload file dan membuat foldernya ya. Yang pertama ini sudah masuk ya di Google Drive ini. Kemudian di sini bisa menggunakan di sini ya, klik kanan. Nah, di sini ada banyak fiturnya, atau bisa juga di drive ini itu kita klik, kemudian ada juga fiturnya, sama saja ya menggunakan fitur klik kanan atau di bagian sini. Baik, yang pertama kita misalkan ya akan membuat folder, kita klik ya membuat folder, berarti kita bisa klik kanan di sini atau kita bisa klik di My Drive ini. Ketika kita sudah masuk di My Drive, kemudian di My Drive atas itu kita klik, kemudian kita ketik new folder. Nah, kita berikan nama foldernya. Misalkan nama foldernya adalah data misalkan ya, data pribadi misalkan. Setelah itu kita klik create ini ya, kita klik create, kita tunggu sebentar, masih proses. Nah, di sini kita sudah membuat folder baru. Misalkan membuat lagi, bisa menggunakan klik kanan. Kita coba ya dengan klik kanan, new folder. Kemudian misalkan di sini dataku misalkan. Kemudian kita klik create. Nah, sama saja ya, kita sudah ada dua folder. Nah, misalkan akan masuk di data pribadi, di sini kita klik dua kali ya. Kalau sekali belum bisa, klik dua kali secara cepat. Nah, ini sudah masuk di folder data pribadi. Kemudian bagaimana jika kita akan mengupload file? Nah, jika ingin mengupload file, kita tinggal klik kanan, kemudian kita upload mana? Mau upload file atau upload folder? Kita belajar di upload file dulu ya. Kita upload file, kita klik.
Nah, di sini silahkan ya sahabat saya semuanya cari filenya di mana. Kebetulan saya sudah menyiapkan di sini. Nah, kita akan mencoba dulu untuk ekstensinya Excel ya. Sebenarnya untuk upload file Excel, PDF atau Word, video, foto itu sama saja. Kita coba dari ini ya, absen, kita coba. Kemudian setelah itu kita klik absen, kemudian kita klik open. Nah, di sini adalah keterangan uploadnya. Nah, ketika sudah upload selesai, tandanya seperti ini dan sudah masuk di sini. Kita coba lagi, kita klik kanan, kemudian upload file. Kemudian di sini akan beberapa file sekaligus. Misalkan ini dua ini ya. Dua ini PDF, kemudian silabus ini, kemudian foto ya. Jadi bentuk PDF, dokumen dan foto. Kita coba 3 file ini sekaligus, kita open. Nah, di sini adalah keterangannya ya. Keterangannya. Nah, kalau sudah checklist seperti ini berarti sudah terupload seperti ini. Kemudian kita coba ya. Kalau di sini belum ada ya, tidak ada untuk uploadnya. Adanya adalah di klik kanan, kemudian upload file. Kita coba untuk yang video ini. Videonya kita open. Nah, ini adalah prosesnya ya, ini proses uploadnya. Nah, kalau sudah terchecklist berarti sudah terupload di sini. Nah, ini adalah video tadi. Kemudian bagaimana ketika kita ingin mengupload ya di data ini? Kita ingin upload filenya, itu caranya seperti tadi. Kalau bagaimana? Nah, bagaimana ketika di dalam folder data pribadi ini kita akan upload sebuah folder dan di dalam foldernya itu ada file. Itu adalah caranya klik kanan, kemudian upload folder. Kemudian nah, di sini cari ya foldernya di mana. Saya akan upload ini. Folder data 1. Saya klik, kemudian saya klik open. Kemudian ada permintaan, kita klik upload. Kita tunggu, masih proses upload. Nah, sudah selesai, kita coba buka. 2 kali isinya ada 3 file. Jadi sekaligus dia akan masuk langsung seperti itu ya. Jadi itu adalah cara-cara untuk upload file dan folder. Kita coba ya, sekarang kita lihat ya, misalkan dari data ini. Nah, kemudian kita coba ya, kita klik ini file ini, dataku ini, kita yang ini aja ya, yang Word. Kita coba klik. Nah, setelah kita klik ini, di sini ada banyak sekali fiturnya. Banyak sekali fiturnya. Di sini adalah get link, coba kita klik. Nah, di sini adalah kita bisa membagikan, misalkan ya, file tadi itu kita akan bagikan ke siapa. Itu bisa kita klik ini get link. Kemudian di sini adalah linknya, kita bisa klik copy. Nah, maka link ini sudah tercopy ya. Nah, tapi kita atur dulu di sini. Nah, kemudian di sini ada keterangannya ya. Ketika kita pilih yang pilihan ini, maka kita dibatasi ya, hanya yang kita kirimkan link ini yang bisa membukanya, melihatnya. Kemudian kita lihat fiturnya, kita klik nih. Kemudian di sini ada grup ya. Karena di sini adalah akun belajar, di sini ada grup. Jadi ketika kita klik ini berarti semua akun pembelajaran yang dibuat oleh pemerintah bisa melihat file kita ini. Kemudian untuk anyone with the link kita klik. Di sini artinya untuk seluruh
pengguna di internet itu bisa membuka file kita ketika kita mendapatkan link ini. Jadi misalkan ini punya mereka tahu di internet, buka link kemudian dia bisa membuka. Tapi kalau kita pilih yang pertama ini harus meminta persetujuan kita untuk dapat dibuka. Jadi ketika orang lain mengklik maka belum langsung bisa melihat, tapi meminta izin kepada kita untuk dapat melihatnya, dan kita harus beri izin dulu baru mereka bisa melihatnya. Kita klik done, masih kita klik ini ya. Kemudian di sini ada share. Kita coba kita klik. Nah, di sini adalah jadi ketika kita, saya closekan dulu, ketika kita ingin membagikan file ini dan yang kita bagikan itu bisa mengeditnya di file ini, artinya di dalam file itu bisa diedit oleh si yang melihat atau teman kita, maka kita klik satu kali ini, kemudian kita klik tanda ini, simbol orang ini, kita klik, kita tunggu. Kemudian di sini ini adalah akun saya. Di sini berikan nama emailnya yang akan bisa mengubah ini. Misalkan ini Nah, ketika kita sudah menuliskan alamat email dengan benar, maka di bawahnya ada email terkait itu. Kemudian kita klik di sini ya. Kemudian kita klik aja send. Ini filenya yang akan kita bagikan. Nah, orang ini sebagai editor, jadi yang kita tambahkan itu dia sebagai editor. Dia bisa mengubahnya. Kalau hanya bisa berkomentar, klik komentar. Kalau dia hanya bisa melihat saja, klik view. Tapi kita beri fitur untuk editor saja ya, biar dia bisa mengeditnya. Kita klik, kemudian kita klik send, share anyway. Oke, seseorang sudah ditambahkan ini tandanya ya. Kemudian kita lagi ya, kita klik di sini, kemudian kita klik lagi, kita lihat. Nah, ini sudah ditambahkan di akun tadi teman kita, sudah kita tambahkan. Lalu bagaimana ketika bisa dengan link? Ada caranya, adalah dengan ini. Kita klik get link ini. Nah, di sini ada fiturnya. Ini ada linknya. Ya, linknya ini. Kemudian kita klik pilihan ini. Kemudian kita klik ini. Kita pilih ini. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, di sini ada, kita klik. Nah, dia sebagai apa? Kalau hanya melihat saja tanpa merubah isinya, klik view. Kalau dia bisa mengomentari, memberikan komentar coret-coretan ya, klik komentar. Kalau dia bisa mengedit isi dari file itu, kita klik editor. Misalkan kita biar dia bisa mengedit, kita klik editor seperti ini ya. Kemudian kita klik done. Nah, ini sudah diupdate. Nah, sebenarnya fitur ini dan ini tuh sama ya. Fitur ini dan ini sama. Fitur ini dan ini sama. Tapi ini saya akan coba di ini saja ya, fitur ini. Kita klik pertama, kita klik ini satu kali. Kemudian kita pilih yang ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk ini adalah preview. Jadi ini untuk melihat file ini. Kita coba klik ini ya. Nah, ini adalah preview dari link tadi. Kita kembali saja.
ini untuk hapus filenya. Ketika kita klik ini, kita hapus, klik ini ya. Kemudian ini coba tanda titik 3 ini kita lihat. Oke, di sini ada pilihannya, ini untuk open ya. Jadi file ini tadi mau di open melalui apa? Ada aplikasi-aplikasi, ada Google Doc, ada Notewithcam, Kearney ya, ini Okami, kemudian ini dan lainnya. Kalau ada aplikasi yang lain klik ini. Kemudian ini add workspace jika ingin membuat workspace. Kemudian ini add workspace, kemudian ada show file location, lokasi file ini di folder mana. Add shortcut to drive, shortcutnya untuk ini ya pintasan. Move to, nah misalkan ini akan kita pindah ke mana, kita klik move to. Misalkan dari data satu ini akan dipindah ke data yang lain, ini klik ini move to. Kemudian ada pilihannya ya, di sini klik sini, klik lagi. Nah misalkan akan saya pindah di sini, klik kemudian move, maka file tadi akan terpindah. Kita lihat. Nah di sini ya. Nah akan terpindah di sini. Misalkan kita lihat lagi. Kita klik, kemudian kita lihat titik 3. Ada rename untuk memberi nama filenya, view details untuk melihat rinciannya ini ya, di rinciannya. Kemudian make a copy, berarti untuk mengcopy ini datanya. Kalau mau mendownload klik ini untuk download, jadi mendownload file ini. Kalau mau mengcopy kita klik, nah akan copy menjadi 2 seperti ini ya. Oke, kemudian coba kalau kita klik, kemudian kita klik kanan, ada pilihan apa? Oke, di sini sama aja dengan yang tadi ya, sama saja. Untuk menghapus remove ini ya. Nah, bagaimana jika orang akan melihat isi folder sama saja dengan file tadi? Misalkan di dataku ini saya klik, kemudian saya kalau tadi ini, sekarang saya akan mencoba yang ini, tapi fiturnya ini sama ya. Saya klik ini. Nah, di sini ketika saya klik, masukkan nama emailnya untuk dia melihat. Seperti tadi ya. Kalau get link ini klik, ada pilihannya. Misalkan ini pilih yang ini. Dia sebagai apa? Mau melihat atau komentar, atau bisa menghapus ataupun mengedit folder tersebut. Misalkan kita klik viewer saja, kita down. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi disalin ya, tapi ini disalin linknya disalin, terus kasihkan ke teman kita. Jadi caranya seperti itu. Kalau di sini kita lihat, di sini ini adalah tampilannya, bisa berubah-ubah seperti ini ya, tergantung teman-teman semuanya. Kemudian kalau yang ini adalah pengaturan dari Google Drive ini. Kita coba, kita klik setting ya. Ada info yang digunakan, kemudian convert upload file to Google Drive editor format. Kita jangan di checklist ya, biar ketika kita upload apa adanya. Itu bahasa ini kurang tahu ini apa ya. Oke, notifikasi. Oke, nah silahkan bisa teman-teman pelajari. Ini hanya saya berikan untuk sekilas saja, untuk pemula ya, karena saya belum begitu mendalami lagi. Sebenarnya banyak sekali fiturnya, nanti ketika saya sudah mendalami kemudian akan saya bagikan lagi. Kemudian di Google Drive ini juga ada kalender ya. Ini kalender, kita coba klik.
Oke, kita klik got it. Nah, di sini ada kalendernya. Ini hari ini ya. Oke. Ada kalender, ada fitur kalender bisa dimanfaatkan untuk membuat cat. Misalkan ini. Oke, pilih-pilih. Jadi bisa sahabat semuanya bisa coba-coba. Di sini kalendernya, membuat catatan. Schedule, ini schedule-nya. Misalkan membuat catatan, bisa klik di sini ya. Kita close. Kemudian di sini ada keep. Kita coba apa sih fitur ini? Oh, keep itu catatan ya. Kita bisa membuat catatan di sini ya. Bisa klik ini. Kita membuat catatan, misalkan testimoni. Kita down. Oke, di sini. Nah, di sini sudah ada catatan. Ini adalah untuk membuat catatan-catatan seperti di handphone kita, catatan itu ya. Kita close. Kemudian di sini tes. Kita coba. Oke, welcome to test. Oke, tes ini seperti alarm ya. Seperti alarm atau tugas ya. Jadi kita membuat tugas kapan, kita bisa buat di sini untuk sebagai alarm kita. Oke, di sini ada, kita coba. Ada fitur apa di sini? Intinya kunci kita bisa itu adalah mencoba-coba. Di sini saya hanya baru ini ya, mencoba-coba ya. Kita mencoba-coba isinya apa saja. Oke, kita close saja karena lama. Oke, di sini jika ingin menambahkan ya add-nya, bisa klik di sini add ons untuk menambahkan di situs cepat. Di sini diklik tanda plus tadi, kita tunggu masih proses loading ini ya. Nah, di sini banyak sekali ya fitur-fiturnya, bisa sahabat semuanya pilih, tinggal klik nanti akan muncul di sini. Silahkan dicoba-coba sendiri ya. Kunci kita bisa itu adalah mencoba. Oke, kemudian fitur ini apa? Kita coba klik. Oh, share drive ini adalah kita bisa membagikan ya, membuat suatu file atau folder di sini. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita, atau membuat bahasanya kita adalah grup di sini ya. Bahasanya adalah grup. Kita coba, kita klik create a shared drive. Kemudian misalkan tugas bersama. Kita klik create. Kita tunggu, masih proses. Nah, di sini tugas bersama. Oke. Kemudian manager member, kita coba klik. Nah, di sini silahkan ya masukkan teman kita. Misalkan di sini saya sudah masukkan, ini pernah saya masukkan, jadi akan tampil di sini. Tinggal saya klik. Kemudian kita klik share anyway. Oke, jadi teman kita sudah masuk ini ya. Orangnya sudah menjadi 2. Kemudian untuk file di sini apa sih yang akan kita bagikan bersama? Nah, jadi kita buat file ya. Kita misalkan upload file, klik kanan, upload file. Kemudian oke, proses ini saya klik, kemudian saya open. Kita tunggu. Nah, jadi nanti file ini itu bisa dilihat langsung oleh teman kita ini. Jadi ini adalah grup ibaratnya ya, grup. Kemudian siapapun yang membagikan di grup ini akan bisa anggotanya juga bisa mengubahnya seperti itu. Berbeda dengan ini share with me. Share with me adalah seseorang yang membagikan filenya kepada kita akan muncul di sini seperti itu. Kalau ini adalah waktu ya, kita barusan apa sih? Nah, ini di sini. Kemudian kalau ini adalah yang kita beri bintang atau yang penting-penting. Misalkan ini ya, di dataku ini saya klik
kemudian saya klik add to start. Nah, berarti kita kasih bintang. Nah, file ini penting, kita bisa melihat di sini. Ini memudahkan kita ketika kita banyak sekali folder, kemudian ada file penting di situ satu. Nah, caranya seperti itu saja. Tinggal kita nanti klik di start ini ya. Kalau ini yang kita hapus ya. Dan perlu diingat ketika kita sudah hapus dari file tadi, kita hapus akan masuk di sini. Contohnya, kita langsung saja untuk contohnya ya. Misalkan di data 1 ini saya hapus ini, saya hapus ini ya. Untuk menghapusnya, klik move to trash. Kita klik. Oke. Data yang kita hapus tadi, akan masuk di sini, trash. Nah, di sini ya. Dan perlu diingat di sini adalah biasanya terbatas ya, biasanya 30 hari tersimpan di sini, setelah itu akan terhapus secara permanen. Namun kurang tahu di sini nggak ada. Oh, ini file ini akan terhapus secara otomatis 30 hari ini keterangannya ya. Kalau mau langsung menghapusnya, klik ini empty trash, kemudian delete forever, maka akan terhapus secara permanen seperti ini ya. Seperti itu. Kalau di sini kita coba klik ada apa? Oke, ini yang barusan kita upload tadi ya. Infonya di sini. Kemudian kalau mau backup di sini info berapa kapasitas yang kita gunakan. Nah, itu ya, kita sudah belajar tentang Google Drive. Seperti ini Google Drive. Kita belajar bersama di sini ya. Oke, baik sahabat sehat semuanya, terima kasih sudah bersama-sama membahas atau belajar bersama kita mengenal Google Drive, fitur-fiturnya, dan bagaimana cara upload, berbagi. Terima kasih semuanya, semoga kita semuanya sehat. Dan untuk video selanjutnya silahkan berikan masukan dan saran di kolom komentar, hal apa yang ingin dipelajari atau kita informasikan bersama, hal apa, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, saya tunggu komentarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, salam sehat.